Halo, selamat pagi, siang atau malam, kakak-kakak tingkat yang kami sangat hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok Microbiology dengan nomor absen kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai peran farmakologi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit monkeypox. Namun sebelum itu, berikut adalah daftar nama dan NIM anggota kelompok kami. Sekian dari saya, selamat memperhatikan. Monkeypox atau di dalam bahasa Indonesia yaitu monkeypox merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus langka dari hewan, yaitu virus zoonosis. Virus zoonosis adalah inang yang dapat menularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, di mana pada penyakit monkeypox ini monyet merupakan inang utamanya. Oleh sebab itu, penyakit ini dinamakan sebagai monkeypox. Secara klinis, monkeypox sangat mirip dengan smallpox, seperti cacar air dan campak, yakni dari penampakan buam seperti bintik merah yang menyebar ke seluruh tubuh secara bertahap. Dari hal inilah yang menyebabkan sebagian orang sulit untuk membedakan antara penyakit monkeypox dengan smallpox. Monkeypox ditandai dengan ruam atau bintik berair yang muncul di wajah, dada, hingga bagian dalam hidung dan mulut, serta pembengkakan kelenjar getah bening, yang biasanya terjadi di rahang bawah, leher, dan selangkangan, di mana gejalanya bermacam-macam, yaitu demam, lemas, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menurunkan prevalensi penyakit monkeypox ini, di mana ditemukan beberapa vaksin yang dapat mencegah penyakit ini. Adapun vaksin yang digunakan yaitu ATM2000 and Genomes, di mana vaksin ini merupakan vaksin legal dan bahkan telah disetujui oleh US Food and Drug Administration (USFDA) untuk pencegahan monkeypox. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa definisi dan cara kerja bidang farmakologi? Yang kedua, apa definisi dari monkeypox? Yang ketiga, bagaimana mekanisme penyebaran monkeypox? Yang keempat, apa tanda dan gejala dari monkeypox? Yang kelima, bagaimana peran bidang farmakologi dalam pencegahan dan juga penyembuhan dari monkeypox? Yang keenam, yaitu bagaimana perkembangan terbaru dari monkeypox. Kemudian kita lanjut ke tujuan. Yang pertama, mahasiswa mengetahui definisi dan cara kerja bidang farmakologi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui definisi dari monkeypox. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui bagaimana mekanisme penyebaran monkeypox. Yang keempat, mahasiswa mengetahui tanda dan gejala dari monkeypox. Yang kelima, mahasiswa mengetahui bagaimana peran bidang farmakologi dalam pencegahan dan penyembuhan dari monkeypox. Dan yang keenam, mahasiswa mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari monkeypox. Kemudian kita lanjut ke manfaat. Ada manfaatnya. Yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik dalam seni penulisan karya tulis ilmiah maupun dari segi materi monkeypox itu sendiri. Yang kedua, bagi pembaca dapat menambah insight, wawasan, dan pembelajaran baru mengenai monkeypox. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian monkeypox ke depannya, serta dapat dijadikan pembanding untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah farmakologi. Nah, farmakologi ini merupakan ilmu yang mempelajari segala hal mengenai obat, mulai dari sejarah, sumber, sifat-sifat fisika dan kimiawi, efek fisiologi, mekanisme kerja, hingga tata cara penggunaan obat untuk terapi. Nah, seiring berkembangnya ilmu, baik dari segi pengetahuan maupun teknologi, maka ilmu farmakologi pun juga berkembang menjadi beberapa cabang ilmu. Bisa dilihat, yang pertama adalah farmakodinamika. Ini mempelajari aspek ruang dan cara kerja meliputi efek obat terhadap makhluk hidup. Nah, yang kedua ada farmakokinetik yang mempelajari interaksi obat terhadap makhluk hidup dan menghasilkan efek terapi. Kemudian yang ketiga ada farmakoterapi yang mempelajari penggunaan obat dalam mencegah dan menyembuhkan penyakit. Nah, yang keempat ada farmakognosi yang mempelajari sifat dari sumber obat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada farmakogenetik yang mempelajari efek suatu obat pada suatu gen spesifik atau kumpulan gen. Cara kerja atau mekanisme dari farmakologi sendiri tidak lepas dari seorang ahli farmakologi atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan ahli farmasi, yaitu apoteker. Sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya, seorang apoteker bertugas untuk memastikan proses pengelolaan dan pemberian obat pada pasien sudah sesuai menurut diagnosa penyakit yang diderita. Beberapa tugas apoteker sebagai berikut. Yang pertama adalah dispensing obat. Dispensing atau penyerahan obat pada pasien menurut resep yang diberikan oleh dokter, sehingga apoteker bertanggung jawab atas jenis obat, dosis, hingga instruksi penggunaannya.
Yang kedua adalah pemberian informasi. Sebagai sumber informasi, apoteker bertugas untuk menjadi sumber yang informatif terhadap obat yang sudah diresepkan. Hal ini dapat berupa jenis obat, efek samping, hingga interaksi obat yang diharapkan. Yang ketiga adalah konseling kesehatan. Apoteker bertugas memberi pengaruh yang positif pada pasien berupa nasihat ataupun saran mengenai pengelolaan penyakit, gaya hidup, dan tindakan preventif. Yang keempat adalah validasi resep. Apoteker bertugas mengecek atau memvalidasi resep yang diberikan sebelum masuk ke dalam proses dispensi untuk mencegah terjadinya kesalahan. Yang terakhir adalah manajemen stok obat. Apoteker juga bertugas untuk melakukan pengecekan dan pengelolaan stok obat yang ada, memastikan ketersediaan hingga masa penyimpanan obat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari monkeypox itu sendiri atau yang dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai cacar monyet. Nah, si monkeypox ini tuh menyerangnya kemana? Dia ini menyerangnya ke kulit, dimana nanti di kulit itu akan muncul bintik-bintik gitulah, bintil-bintil kayak cacar yang dia tuh bernanah atau bahkan bisa juga sampai ke melepuh. Nah, selain itu monkeypox ini juga menyebabkan gejala demam dan juga pembengkakan getah bening. Nah, monkeypox sendiri memiliki sifat zoonosis yang berarti dia ini bisa ditularkan dari manusia ke hewan dan juga sebaliknya dari hewan ke manusia. Karena itu penyebarannya bisa melalui droplet, terus habis itu juga cakaran, gigitan dari hewan atau manusia yang terinfeksi. Nah, per tanggal 5 Agustus 2022 sendiri telah terkonfirmasi sebanyak 26.017 kasus monkeypox yang dimana 9 diantaranya mengakibatkan kematian. Penyebaran dari penyakit monkeypox dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kontak manusia dengan hewan yang terinfeksi. Penyakit monkeypox merupakan salah satu penyakit yang bersifat zoonosis, yang berarti dapat berpindah dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, di mana mekanisme penyebarannya bisa melalui cairan atau gigitan dari hewan yang terinfeksi, pemilihan daging dari hewan yang terinfeksi, lalu kita pernah mengkonsumsi daging yang bersumber dari hewan yang terinfeksi, serta kita tidak masak secara matang. Yang kedua adalah kontak manusia dengan sesama manusia yang terinfeksi. Hal ini bisa terjadi karena adanya melalui berbagai cairan ataupun luka, misalnya saja seperti air lendir dan sebagainya. Dan juga kita pernah melakukan hubungan seksual dengan manusia yang terinfeksi tersebut. Lalu yang terakhir adalah kontak manusia dengan barang yang terinfeksi. Hal ini bisa terjadi apabila kita bersentuhan langsung dengan barang-barang yang terus dibawa atau terus digunakan oleh hewan yang terinfeksi. Mohon maaf, oleh manusia yang terinfeksi. Karena hal ini bisa saja menular dari satu yang ke lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tanda dan gejala dari penyakit monkeypox. Tanda dan gejala dari penyakit monkeypox sendiri dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase inkubasi, di mana terjadi pada rentang waktu dari awal kita terinfeksi hingga pada saat gejala mulai muncul, yaitu sekitar 5-12 hari. Pada fase ini, virus akan memperbanyak diri atau bereplikasi sebelum akhirnya menyerang penderita. Fase selanjutnya adalah fase awal, di mana pada fase ini penderita akan mengalami serangkaian gejala dimulai dari demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot atau myalgia, hingga pembengkakan lymph node atau kelenjar getah bening. Setelah fase awal, individu akan masuk ke fase erupsi penyakit. Pada fase ini, ruam atau lesi akan muncul pada kulit. Kemunculan ruam ini biasanya dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh secara bertahap. Lesi ini akan berkembang dari bintik merah seperti cacar atau muskulopapular menjadi lepuh berisi cairan bening atau nanah, yang lalu akan mengeras pada hari ke-10. Setelah fase erupsi, pada beberapa kondisi tertentu, monkeypox dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi sekunder, bronkopneumonia, spastis, ensefalitis, dan infeksi kornea hingga hilangnya penglihatan. Setelah melewati semua fase, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar 2 hingga 4 minggu pasca masa inkubasi. Pada umumnya, penderita penyakit monkeypox tidak memerlukan perawatan intensif dan bisa dirawat di rumah, dengan laporan bahwa hanya sekitar 10% pasien penderita dirawat dalam rumah sakit. Nah, selanjutnya yaitu peran farmakologi dalam mencegah dan juga mengobati monkeypox. Nah, monkeypox sendiri ini telah menarik perhatian banyak orang karena kemiripannya dengan cacar.
dan juga peningkatan kasusnya pada tahun 2022 pada bulan Mei di wilayah non-endemik. Nah, hal ini kemudian memunculkan banyak penelitian yang berfokus pada identifikasi interferensi farmakologi yang efektif dalam pengobatan dan juga pencegahan dari monkeypox sendiri. Nah, ada studi Velavan dan juga Islam pada tahun 2022 itu mengatakan bahwa vaksin cacar itu 85% efektif untuk mencegah infeksi monkeypox ini. Kemudian ada juga studi dari Vaughan pada tahun 2020 yang mengatakan imun atau kekebalan setelah pemberian vaksin cacar ini memberikan dampak yang positif pada tahun pertama sampai tahun ketiga setelah imunisasi. Kemudian ada juga beberapa studi lainnya yang sudah ada pada tabel itu yang menunjukkan beberapa nama vaksin-vaksin yang telah terbukti efektif untuk mencegah dan juga mengobati monkeypox ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan manfaat vaksin untuk menekan adanya wabah monkeypox. Jadi intervensi yang paling dibutuhkan di sini adalah dalam bidang farmakologis yang diwujudkan dalam sebuah produk yaitu vaksin. Vaksin adalah antigen yang diinaktifkan atau dilemahkan dan nantinya akan diberikan kepada orang yang sehat dengan tujuan dapat dibentuknya antibodi untuk melawan antigen yang serupa, yaitu dalam hal ini adalah virus zoonotik yang dapat menyebabkan monkeypox itu sendiri. Orang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, jadi vaksin di sini adalah sebagai upaya pencegahan agar monkeypox tidak menyebar dengan merata. Lalu bagaimana caranya untuk mengobati virus monkeypox yang sudah menyebar di suatu wilayah endemis, contohnya seperti di Afrika yang sudah menjadi masalah kesehatan secara global? Sampai saat ini belum ditemukan pengobatan secara spesifik yang dapat meredakan wabah monkeypox. Namun, masih dapat dilakukan pengobatan secara simptomatis dan juga secara suportif. Pengobatan secara simptomatis dan juga secara suportif di sini adalah dengan tujuan dapat meredakan gejala dari monkeypox itu sendiri, namun belum bisa meredakan penyebab monkeypox itu sendiri. Contoh terapi suportif yang dapat dilakukan adalah seperti pemberian cairan, pemberian obat antibiotik, pemberian obat analgesik, contohnya seperti parastamol. Dan juga bagi beberapa penderita monkeypox yang tidak terlalu parah, biasanya ada kurun waktu 2-4 minggu, dia akan dapat sembuh dengan sendirinya. World Health Organization atau WHO telah mengemukakan data terbaru mengenai jumlah total kasus monkeypox sejak 1 Januari 2022 hingga 19 Januari 2023. Dan angka ini duduk di angka 84.916 untuk kasus yang telah terkonfirmasi dan 1.355 untuk kasus yang belum terkonfirmasi dengan adanya 81 fatalitas atau korban jiwa. Wilayah dengan jumlah kasus monkeypox terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat yang memiliki jumlah kasus sebanyak 57.576 kasus terkonfirmasi dengan 1.355 kasus yang belum terkonfirmasi dan 59 fatalitas. Wilayah dengan jumlah kasus monkeypox terbanyak kedua adalah wilayah Eropa dengan adanya 25.780 kasus yang telah terkonfirmasi. Di Asia Tenggara sendiri sudah didapati sekitar 35 kasus monkeypox yang telah terkonfirmasi. Untuk menghadapi dan meresponi pertama monkeypox di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI telah membentuk gugus tugas yang didedikasikan untuk memerangi virus tersebut. Gugus tugas baru ini mencakup 25 dokter dan setidaknya 6 organisasi medis yang berbeda-beda, termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, yaitu Perdoski. Kesimpulan dari studi proyek ini yaitu cacar monyet merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus orthopox dan merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Penyakit cacar monyet secara umum mirip dengan penyakit cacar, namun berbeda masa inkubasinya. Masa inkubasinya sekitar 5 hingga 12 hari. Gejala penyakit cacar monyet antara lain seperti demam, lemas, menggigil, nyeri otot, dan lain-lain. Penyakit ini dapat menimbulkan infeksi ataupun komplikasi jika tidak segera ditangani. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pemberian vaksin ACAM 200 dan JNNE-OSTM. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat harus mewaspadai cacar monyet karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental, bahkan dapat menyebabkan kematian.
Baik, selanjutnya yakni terdapat saran yang dimana terbagi menjadi dua sesuai penerimanya. Yang pertama yakni saran untuk pemerintah setempat. Kami harap pemerintah menjalankan beberapa tahapan untuk mencegah penyebaran monkeypox. Contohnya yakni vaksinasi massal, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat umum mengenai penyakit monkeypox, dan melakukan proyek pembatasan mobilitas rakyat, serta penerapan kampanye 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kemudian terdapat juga saran untuk pembacaan masyarakat. Kami harap pembaca dan juga masyarakat dapat menjaga kesehatan diri dan meminimalisir kemungkinan terinfeksi penyakit monkeypox. Hal tersebut bisa dilakukan melalui beberapa cara. Contohnya menyediakan diri untuk mengikuti vaksinasi, mentaati peraturan pemerintahan, menjaga kebersihan, mengurangi kontak dengan keluarga ataupun teman yang terinfeksi, dan memakai peralatan yang bisa meminimalisir kemungkinan terinfeksi seperti masker. Sekian presentasi dari kami. Untuk perhatian kakak-kakak tingkat sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.